ternyata saya periksa ke dokter, saya kena asam lambung. Asam lambung. Iya. Nah, itu jaraknya agak jauh dari agak jauh, THT. iya, Oh, agak jauh iya. ya. Jadi sebelumnya Ibu sudah berobat THT dulu Iya, nih. iya berobat mungkin THT-nya antibiotik dari ini radang THT saya, mungkin jadi pengaruh ke asam lambung. Asam lambungnya tinggi. Iya. Nah, itu setelah itu Ibu hanya ke medis saja atau mungkin sudah mencoba pengobatan lain sebelumnya? Ke medis saja. Oh, ke medis saja Iya. ya. Oke, terus dikatakan oleh dokter memang ada asam lambung di iya. situ. Nah, oke, itu berapa lama Ibu menjalani pengobatan kalau boleh tahu? Pengobatan di medis kurang lebih 5 bulan. Oh, 5 yang bulan. asam lambung. Kalau yang radang THT ini udah lama, udah sekitar lebih dari 10 tahun. Oh, lebih dari 10 Iya. tahun. Jadi itu timbul apa memang setiap hari Ibu rasakan? Timbul kadang kalau kadang minum ada obat gitu tuh ya? hilang. Nah, setelah tidak konsumsi obat timbul lagi rasa Timbul sakitnya. lagi. Itu di bagian mana sih Bu? Tenggorokan atau di gimana? sini bagian telinga. Memang kata dokter waktu itu kalau belum sembuh juga harus dioperasi. Nah, alhamdulillah pada suatu saat suami saya melihat tayangan Pak Ustadz Son ini di salah satu TV stasiun. Nah, itu suami saya mengajak saya ke sana, berobat ke sana. Oh gitu. Iya. Dan apa yang membuat mungkin suami Ibu sayangnya tidak hadir di sini, tapi hadir juga di Jakti, namun tidak bisa di studio saat ini. Nah, itu apa yang dikatakan, mungkin apa yang membuat beliau yakin terhadap Pak Ustadz Soni Sutrisna? Iya. Pertama kan saya sudah bosan gitu minum obat-obatan Iya, gitu tadi ya. 10 tahun juga Iya, kan THT antibiotik gitu. Dan yang kedua saya untuk tidak dioperasi gitu. Jadi saya mencari alternatif. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Ustadz Soni. Iya. Nah, bagaimana yang Ibu rasakan pada saat penerapian berlangsung? Pada saat itu saya 5 kali terapi. Alhamdulillah pada saat pertama kali saya terapi itu langsung ada perubahan. Oh gitu? Iya. Apa yang Ibu rasakan perubahannya Iya, mungkin di telinga sini yang biasanya sakit kalau saya tidur sebelah kiri gitu. Nah, alhamdulillah udah tidak saya sakit rasakan. gitu Iya. ya? Oh. Dan tadinya saya tidur gelisah gitu. Itu alhamdulillah juga saya bisa tidur nyenyak. Tidur nyenyak Iya, gitu ya. Nah, kalau pada mengenai saat asam lambungnya sendiri tadi kan ada muntah-muntah gitu ya. Nah, Nah, itu bagaimana? Iya, pada saat satu kali terapi juga itu alhamdulillah saya udah mulai enak untuk makan walaupun belum 100% gitu. Oh gitu. Iya. Jadi tadinya untuk makan pun susah Iya, gitu. mual. Pengennya muntah gitu. Abis makan muntah gitu Iya, pengennya ya Ibu iya. ya. Oh oke. Nah, waktu menjalani terapi nih kalau boleh tahu Ibu masih mengkonsumsi mungkin obat-obatan dari medis karena Ibu hanya ke medis ya sebelumnya ya. Iya. Ini gimana? Apa masih dikonsumsi atau di stop mungkin? Waktu pada saat itu saya tanya Pak Ustadz Soni dan beliau mengatakan tidak usah, kalau memang sudah enak gitu tidak usah minum obat Di dari stop dulu medis. gitu Iya, ya. Iya. Nah, setelah 5 kali terapi nih Bu, mungkin merasakan perubahan yang sangat terasa gitu ya, signifikan tuh pada terapi keberapa? Mungkin setelah yang pertama kan memang Ibu agak enakan Iya. ya. Mungkin terapi yang Pada keberapa saat terapi yang ketiga. Tiga Nah, ya? selesai terapi yang kelima, itu kan berat badan saya turun 8 kilo. 3 minggu setelah terapi yang terakhir, alhamdulillah saya udah naik lagi 3 kilo dan sampai sekarang udah naik sampai 6 kilo. Subhanallah. Iya. Jadi ini tapi obat-obatan stop Iya, banget stop. banget ya Ibu. Iya, Apa yang Ibu rasakan mungkin setelah sudah datang ke Pak Ustadz Soni Sutrisna dan alhamdulillah ini tanpa obat-obatan ya? Iya. Gimana ya? Ya, alhamdulillah saya sudah semakin merasa tenang, tadinya gelisah. Oh ya, tidur juga Iya, ya? batin saya juga merasa jauh lebih tenang. Gitu. Untuk sakitnya Ibu bagaimana? Alhamdulillah Sembuh ya Iya, Ibu ya, sudah hilang. alhamdulillah. Kemarin Subhanallah. saya juga periksa lagi ke dokter THT ya. Alhamdulillah radang THT saya udah sembuh. Sudah sembuh ya? Begitupun asam lambung ya. Subhanallah, baik, alhamdulillah ya. Iya. Dan Ibu sudah hadir di sini nih memberikan inspirasi juga tentunya ya untuk pemirsa di rumah yang mungkin mengalami penyakit yang sama dengan Ibu Rita di sini. Silakan untuk datang langsung ke Terapi Kolbu dengan alamat di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor telepon 021-858-2029 atau di 021-8500-413. Baiklah pemirsa, setelah ini mungkin nanti juga Marsha ingin tanya-tanya lagi nih seputar terapi kolbu, tentunya bersama Pak Ustadz Soni Sutrisna. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di
dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan dua pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan powerful dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada Ustadz Sony yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silmi, ini kan masjid nih ya, saya ingin Islam tunjuk aja. Silmi dalam Islam. Udkhulu, masuklah. Senyum Quran, kita akan menghafal Al-Quran semudah senyum. Unjuk rasa warga di Serang, Banten diwarnai kericuhan. Unjuk rasa memprotes pengerukan pasir di laut. PPATK menemukan transaksi mencurigakan sebesar 230 miliar rupiah dalam pengelolaan dana haji. Berkali-kali ini ada rilis-rilis mengejutkan dari PPATK. Beberapa pejabat yang sudah jadi tersangka. Obat gitu kan, udah bersih-bersih, ternyata setelah timbul yang namanya korupsi angkutan semua kabel semua. Yang memprediksi di 2013 ini sebagai tahunnya politik bagi Indonesia. Dilakukanlah segala cara, yang ada yang katanya melakukan korupsi politik. Masih ada satu partai politik besar yang masih belum siap. Yang melakukan korupsi itu bukan rakyat jelata yang tidak punya Tentunya kuasa. tidak mudah ini. Kita melihat nih sekarang anak muda sepertinya Ya, novel anak-anak zaman kecil dulu dari Mas Kawan ya. Ada 3.000 anak nggak ya? Enggak. Oh enggak. Kekerasan yang dialami oleh anak-anak di dalam rumah. Pulang malam karena macet sampai jam 10 udah capek nggak keburu ngapa-ngapain lagi boro-boro katanya mau ke gym. Juga ada 10 juta tetap aja. Kok kayaknya kurang aja. Rumah gua seperti ini dibuat untuk rumah Lama Skywalker yang terkenal. Nama Danau Tengkorak mungkin agak menyeramkan ya. Jika cerita yang berkembang tentang pulau ini berbau mistik dan tahayul. Ini mau detail ceritanya langsung aja kita lihat sama-sama. Harga untuk mendapatkan babysitter atau nanny berkualitas sangatlah tinggi. Harlem Shake, video yang menjadi sangat terkenal di situs YouTube. Tapi banyak banget berita-berita yang unik, yang menarik, dan juga yang luar biasa keren banget buat kamu. Ya pemirsa, kami buka telepon bagi Anda yang ingin berinteraktif dengan kami di 021 5155 111. Dan bagi Anda yang datang langsung ke Terapi Kolbu, silakan catat alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor telepon di 021 858 2029 atau di 021 8500 413. Silakan langsung saja Anda hubungi kami dan insya Allah Pak Ustadz Sony bisa memberikan Anda solusi dalam kesehatan. Mungkin tadi berkaitan dengan penyakit yang diderita sama Ibu Rita nih Pak Ustadz Sony. Ini kan tadi sudah 10 tahun ya dirasakan oleh Ibu nih THT radang gitu. Nah terus tapi tiba-tiba timbul juga ada asam lambung gitu. Nah sebenarnya sumber dari penyakit yang mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ustadz Sony ini dari mana dan bagaimana cara pendeteksiannya? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Masya. Gini ya, dari kisah ibu terus kisah pasien-pasien ini yang lain, kebetulan tema kita pada pagi hari ini kan salam kiri. Ini satu bukti lagi bahwa apa ya, Islam itu kan salah satu rukunnya itu kan sholat ya.
ini sholat ini kan didapat oleh Rasulullah itu di Sidratul Muntaha. Itu bukan didapat di Gua Hira atau bukan didapat di Kairo atau di Mesir atau di Yordan. Tapi Rasulullah harus melakukan suatu perjalanan gaib. Iya, betul. Itu menembus 7 langit loh untuk mendapat perintah langsung. Jadi tidak bisa lagi diwakili oleh Jibril, tapi harus diterima langsung oleh Rasulullah. Nah, ternyata dari salam kanan salam kiri ini kalau kita selaraskan itu akan keluar basmalah. Nah, basmalah inilah yang kita gunakan di dalam mendeteksi ibu dan pasien-pasien kita yang lain. Ternyata subhanallah, tadi dijelaskan sendiri oleh ibu bahwa ini ya sudah 10 tahun konsumsi obat, gastritisnya juga demikian aktif. Di pertemuan pertama sudah langsung dirasakan perubahan. Nah, ini juga saya ingin mengingatkan diri saya juga bahwa Allah itu sangat maha pengasih, maha penyayang. Kalau kita menghadapi suatu kesulitan dalam hidup ini, gunakan 2 logika. Jadi artinya begini, jangan mentang-mentang ada kekuatan doa ditinggalkan jamu atau ditinggalkan obat. Ya, jamu dan obat juga termasuk salah satu dari kekayaan Allah. Ya, tapi memang kita harus lihat ya siapa yang memberikan jamunya, siapa yang memberikan obatnya. Harus orang-orang yang betul-betul kita bisa kompeten untuk melakukan. Tapi juga jangan lupakan doa. Ya, doa ini betul-betul adalah merupakan anugerah dari Allah. Kalau kita lihat dari sejarah kitab suci saja, bagaimana pada saat itu para nabi itu menghadapi kesulitan dalam hidupnya, maka mereka itu menggunakan doa ini untuk keluar dari kesulitannya. Misalkan dalam kisah Nabi Ayub saja, ya, bagaimana Nabi Ayub pada saat itu menghadapi suatu persoalan dalam hidupnya, yang bagaimana pada saat itu dia harus menghadapi cobaan sakit. Ya, beliau keluar dari persoalan hidupnya karena ada doa tadi. Beliau bermohon kepada Sang Pencipta, akhirnya diijabah dan mengalami suatu kesembuhan. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai apa ya? Satu perenungan. Jangan mentang-mentang kita berduit nih, ya kan? Kalau kita sakit, berangkat ke Amerika, misalkan begitu. Udah nggak pakai doa-doaan, berangkat saja ke Amerika sana. Berangkat aja Singapura sana, pulang tinggal nama. Kenapa saya katakan? Karena begini, para pemirsa Jak TV yang berbahagia. Menurut pengamatan saya, ya saya katakan ini menurut saya, bukan berdasarkan hadis. Menurut pengamatan saya, orang sakit karena 3 hal. Pertama, dia sakit mungkin dia sedang dicoba oleh Allah. Yang kedua, dia sakit mungkin karena dia sedang menghadapi azab karena perbuatannya, ya, karena ada dosa yang dia lakukan. Yang ketiga, dia sakit mungkin karena dia sedang dekat dengan ajalnya. Jadi 3-tiganya ini yang bisa merubah hanya Allah. Tidak bisa Amerika merubah, tidak bisa Singapura merubah, tidak bisa Tiongkok atau di China sana berubah. Gak bisa. Yang bisa merubah hanya Allah. Kalau Allah berkehendak berubah. Kenapa? Karena 3-tiganya ini hanya kekuasaan Allah yang bisa merubah. Ya. Siapa yang bisa mencabut cobaan Allah? Siapa yang bisa menghindari azab yang diberikan Allah kepada seseorang akibat perbuatan dosanya? Siapa yang bisa menghindari malaikat maut? Tidak ada. Hanya Allah yang bisa berubah. Karena itu, kalau kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini, maka selain daripada kita berikhtiar, sandingkan doa. Jadi kalau kita ke Amerika, kita ke China, kita ke Singapura, silakan monggo saja dereaken kalau orang Jawa bilang. Tapi jangan tinggalkan doa. Nah, untuk berdoa ini gampang saja. Kebetulan karena pada pagi hari ini tema kita kan salam kiri. Maka selaraskan salam kanan dan salam kiri, akan keluar basmalah. Nah, basmalah ini adalah pin doa. Ya, jadi tidak bisa yang namanya kita berdoa, mohon maaf nih, baca 1000 kali, omong kosong. Nggak benar itu, ya. Karena Allah itu tidak bisa ditipu para pemirsa. Tapi keluarkan basmalah, insya Allah Allah pasti akan mengijabah. Ini loh buktinya. Ribuan pasien terbukti. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan mencoba untuk buka line telepon. Apa masih ada di sini di 021 5155 111. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Dari siapa di mana? Waalaikumsalam, ini dengan Norman dari Bengkulu. Bapak Norman di Bengkulu, silakan Pak, langsung saja apa yang bisa di-share kepada kami di sini. Silakan Pak dengan Pak Ustadz Sony ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Norman. Selamat pagi. Ya, pagi ini Pak, saya ini ada keluhan dari SMP yang saya rasakan.
nyeri di dada sebelah kiri. Nyeri di Jadi dada. kalau lagi nyeri itu sampai ke tangan, pergelangan tangan gitu. Sampai Saya ke pergelangan. pernah, Mm-mm. iya saya pernah ronsen jantung karena pernah didiagnosa katanya jantung, tapi setelah di ronsen ternyata jantung saya normal. Kemudian saya dikasih obat, gonta-ganti obat, tapi belum kadang-kadang sembuh, tapi sering kambuh lagi gitu. Baik, ini sakitnya tadi Bapak katakan sampai ke pergelangan itu? Iya, sampai ke pergelangan tangan, nyerinya itu terasa berat di dada sebelah kiri itu nyeri sampai ke pergelangan tangan. Sampai tangan kiri ya Pak ya? Pergelangan tangan kiri ya? Oke. Nah, ini sudah berapa lama Bapak rasakan Pak? Ini saya sejak SMP. Sekarang sejak SMP. Saya sudah 25 tahun, udah lama ya. Sudah cukup lama, belasan tahun ya Pak ya? Baik. Belasan tahun. Iya. Dan satu lagi nih, Bu. Kalau untuk mendapatkan bukunya Pak Ustadz Sony itu melalui apa ya? Oke, baik. Nanti akan dijelaskan ya Pak ya? Saya di Bengkulu belum ada, saya tanya-tanya gitu. Iya. Baik, Om. Baik, terima kasih untuk Bapak Norman. Kurang lebih sudah cukup ya Pak Ustadz Sony ya. Sudah dapat ditangkap di sini. Terima kasih sudah menghubungi jauh-jauh dari Bengkulu nih Pak, ingin menanyakan mengenai penyakit yang diderita oleh Pak Norman. Ini katanya dada sebelah kiri sakit sampai pergelangannya. Tapi didiagnosa jantungnya baik-baik aja. Ini bagaimana nih Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Norman di Bengkulu, selamat pagi. Tadi saya sedikit lakukan deteksi ya Pak Norman. Itu justru permasalahannya bukan ada di dada kiri, justru ada di daerah kepala bagian kiri. Ini yang mengakibatkan dadanya agak kurang nyaman, dia lari ke tangan. Ini hampir sama sebenarnya dengan kisah Ibu Mbak Marsha tempo hari. Oh iya. Ya, tempo hari kan pernah ada sakitnya di kepala kiri, terus kemudian kita lakukan terapi. Jadi jangan terlalu fokus di dadanya Pak, tapi justru ada di kepala bagian kiri. Jadi saran saya untuk sementara hindari dulu santan-santan. Ya. Terus kemudian makanan-makanan yang mengandung kolesterol itu saya pikir untuk sementara waktu dihindari dulu. Nah, terus kalau menyangkut masalah buku, silakan hubungi call center kita, nanti akan dijelaskan bagaimana cara bisa mendapatkan buku tersebut. Ya, kalau memang Bapak di sana sedang ada orang yang punya bukunya, Bapak belum punya, kalau Bapak mau baca silahkan difotokopi saja, tidak akan saya tuntut. Ya, silahkan difotokopi, nggak akan dituntut. Silakan ya Pak ya, untuk menyebarkan informasi tentunya Ya, yang karena baik, ini ilmu ini hak manusia di muka bumi, bukan punya saya, punya manusia di muka bumi. Silakan dikuasai ilmu ini. Baik, terima kasih Pak Ustadz Sony, dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak yang di Bengkulu. Semoga Bapak mendapatkan solusi ya dari kami. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Wajah kakak sedang bermasalah ya? Iya nih, salah perawatan. Makanya, pakai cepuk saja kak, yang sudah terbukti aman dan nyata manfaatnya. Wah, kakak cantik sekali. Kan aku pakai cepuk. Cepuk, pilihan yang terbaik. Kalau Nabati Tati nggak muncul lagu yang itu. Oh iya. Itu gak ada hubungannya sama. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Baru kali ini gue ngeliat Patra gemeteran. Ganas Koste. Suara Anak Negeri, kerjasama Alif TV dan Jak TV. Perbedaan jus yang di blender dengan menggunakan juicer itu apa? Buah-buahan itu kan mineral. Jadi kalau kita cuma minum airnya doang itu udah kayak minum sirup gitu. Ada manfaatnya udah minimal gitu. Jadi kan bagus kalau di blender. Blender bukan jus. Dan fitness tuh yang kamu ngikutin sehari kalori bahkan Iya, ribet ya. mungkin gua nggak cukup pintar untuk tahu seperti itu gitu. Tapi artinya asal kandungan 4 sehat 5 sempurna yang dulu.
Ya pemirsa, bagi Anda yang ingin datang langsung tentunya ke terapi kalbu, silakan catat alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Dengan nomor telepon nih bagi Anda juga yang mungkin ingin mendapatkan buku dari Pak Ustadz Soni Sutrisna ya, yang berjudul Power of Soul, Doa Seorang Penyembuh, dan yang satu lagi berjudul Salat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Silakan hubungi nomor ini di 0218582029 atau di 0218500413. Silakan Anda hubungi. Bagi Anda yang datang langsung mungkin bisa mendaftar terlebih dahulu ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan melihat liputan berikut ini. Tetap bersama kami. Ibu pengalaman ini berobat ke Ustadz Soni, udah sakit selama 3 tahun, sakit batu empedu, jantung, sama ginjal. Gejala awalnya sakit pendarahan hebat, sakit perut saya dengan sangat, pinggang, paha, semuanya sakit. Terus saya pendarahannya terus-menerus ya, setiap hari gitu. Terus melebihi dosis deh pokoknya keluarnya. Komplikasi dari gula. Awal gejalanya gula, darah tinggi. Yang saya rasain pertama cek yaitu sakit-sakitan terus gitu. Awalnya saya dada sebelah kiri nyeri, kalau banyak beraktivitas di rumah kadang-kadang langsung sesak napas, dan kepala juga sakit, timbul nyeri-nyeri juga, kadang-kadang pindah-pindah kepalanya sakit. Lihat TV malamnya, terus pagi tertarik minta dianterin anak saya sama suami saya berobat ke sini Pak Ustadz Soni sini. Pertama saya datang, saya cuma mengalami rasa hangat ya di tubuh saya. Terus saya mengalami tenang gitu, hati saya tenang banget gitu. Waktu itu kan saya gelisah banget gitu. Batu empedu yang tadinya selalu menusuk-nusuk di perut,